minta beras, Kak. Kasihan sekali. Benis kan jelasin, iya. Betapa khawatirnya gua tentang masa depan Malaysia, guys. Selama ini orang Malaysia tidak tahu. Banyak kan terima kasih. Kalian nggak tahu kalau kalian minta beras ke Indonesia. Masa sih? Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Merbat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Merbat Official, tentunya channel kedua daripada Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat, selalu berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini sebuah video yang bertajuk tentang Koyak Menteri Malaysia buka suara tunjuk bukti sebenarnya. Malaysia miskin, Malaysia kekurangan beras, Malaysia gak enak. Ternyata fakta di sini menunjukkan ternyata Malaysia tidak semua apa yang kita katakan demikian, teman-teman. Oke, biar tidak lama-lama dan tidak membuang masa, bentar. Buat teman-teman yang belum subscribe kepada channel ini, please subscribe terlebih dahulu. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama. Let's go. Malaysia datanglah ke Indonesia. Malaysia minta beras kepada Indonesia, enggak gitu juga, teman-teman ya. Yang jelas, yang tidak makmur itu sebenarnya Indonesia sendiri, bukan Malaysia. Malaysia meskipun ada sebagian beras dari Indonesia, tidak semahal negara ini. Kasihan. Beras Malaysia berlambak. Kami beras melempar wah banyak. Aku tak pernah lagi nampak beras dari Indonesia, tak pernah. So dari fakta yang ada, negara terbesar yang import beras ke Malaysia diantaranya Vietnam, Pakistan, India, Thailand, dan Kambodia. Loh. Gak ada Indonesia. Gak ada. Yang benar saja, terbesarnya itu Kamboja, Vietnam. Gak ada Indonesia, teman-teman ya. Apakah Indonesia tak ada import? Ada. Ada. Tapi dalam kuantiti yang kecil. Sedikit. Saya berbangga sekali melihat titik berat usaha yang kita canangkan sudah mula mendatangkan hasil melahirkan pesawat-pesawat yang berteknologi tinggi dan mengusahakan secara berskala besar. Kita jangan ikut Konoha. Aduh, berasnya habis. Repair solusinya. Menari. Jangan macam tu, geng. Ada tangan, ada kaki, ada akal fikiran yang bernas, korang pergi cari makan. Pergi kerja. Ria Oktorina. Halo semuanya, aku Ria Oktorina. Belakangan ini media sosial kembali ramai dengan komentar miring dari sebagian netizen Indonesia yang menyebut Malaysia mengalami krisis beras. Bahkan ada juga yang dengan percaya diri mengatakan Indonesia tidak mau mengekspor beras ke Malaysia. Narasi seperti ini terus diulang, seolah-olah itu adalah fakta. Tapi, benarkah demikian? Mantap, Kak, kasih paham itu orang Malaysia. Iya, lu tau gak sih Benis jelasin apa? Katanya gini, itu pokoknya dari Malaysia ya, pemerintah Malaysia datanglah ke Indonesia. Minta beras, Kak. Kasihan sekali. Benis kan jelasin, iya. Makanya orang Malaysia tolong nonton Benix. Banyak orang Malaysia terima kasih karena selama ini orang Malaysia tidak tahu. Banyak kan terima kasih. Kalian nggak tahu kalau kalian minta beras ke Indonesia. Kasihan. Anwar Ibrahim, orang nomor 1 di Malaysia, punya solusi yang sangat brilian supaya rakyat Malaysia tidak impor lagi berjuta-juta ton beras. Solusinya adalah tanam padi di halaman rumah kalian. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, betapa khawatirnya gua tentang masa depan Malaysia, guys. Berdua Indonesia akhirnya mencetak sejarah baru di sektor pangan nasional. Benik ini gitu ya. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan. Biasalah. Tapi kenapa ya si Benik ini nggak mau mengkritik keburukan Indonesia, padahal Indonesia itu pemimpin saat ini itu bukannya pros terhadap rakyat, tapi Orang Indonesia kan suka menipu. Selama aku hidup, aku tak pernah lagi nampak beras daripada Indonesia. Tak pernah. Kalau nampak beras daripada Thailand, iyalah. Aku selalu nampak
Aduh. Kalau pada dari Indonesia mesti ada jenama PT ataupun Made in Indonesia kayak gitu kan. Contohnya macam ini. Nih. Nampak? Ada kan? PT nih. Nih dari mana nih? Daripada Indonesia. Oh ini rokok ini teman-teman ya, rokok. Iya seharusnya ya. Kalau emang itu produknya berasal daripada Indonesia, seperti beras, itu ada nama pabriknya, teman-teman ya. Tapi yang jelas, ini orang Indonesia yang sedang berada di Malaysia, selama ini jarang menemukan beras produk asli daripada Indonesia. Ih, malu kan? Mesti ada masalahnya di beras itu, tak ada yang daripada Indonesia. Yang ada dari Thailand yang aku selalu nampak. Aduh, menipu lah. Indo juga nggak bakal kirim beras ke Malai buat negara sendiri. Ini deh ya, ini adalah fakta yang aku dapatkan. Negara-negara mana yang supply beras ke Malaysia? Negara-negara yang mengirim beras ke Malaysia. Ini data tahun 2024. Pertama Vietnam yang terbesar ya, ini dari yang terbesar. Yang pertama Vietnam, Pakistan, India, Thailand, Kambodia. Negara lain juga pernah jadi sumber import, tapi dalam kuantiti yang lebih kecil. Di antaranya Myanmar, Jepang, Korea Selatan, Indonesia pun ada, China, dan Spain. Inti poin, Malaysia mengimpor beras terutama dari Asia Selatan dan Asia Tenggara dengan Vietnam, Pakistan, India, dan Thailand sebagai pemasok terbesar. Import dari negara lain seperti Indonesia, Jepang, Korea Selatan, atau Eropa adalah ada, tapi jumlahnya kecil dibanding negara utama. So, dari fakta yang ada, negara terbesar yang import beras ke Malaysia, diantaranya Vietnam, Pakistan, India, Thailand, dan Kambodia. Apakah Indonesia tak ada import? Ada, tapi dalam kuantiti yang kecil. Bukan tak ada, tapi dalam kuantiti yang kecil. Jadi, Indo juga nggak bakalan kirim beras ke Malai buat negara sendiri. Tak betul juga, Dek. Nyatanya, faktanya Indonesia ada impor beras ke Malaysia juga. Tapi dalam kuantiti yang kecil. Nah, banyak lagi nih hari-hari pumpam. Malaysia akan kekurangan beras. Malaysia akan mengalami krisis pangan. Dari tahun 2002 saya menapak di Malaysia, saya merantau di Malaysia sampai tahun 2026 tidak ada dalam cerita saya kenyataan ya, bukan fakta, bukan di sosmed, bukan kenyataan. Beras tidak pernah habis. Tinggal tengok you punya duit aja ada tak ada, dari harga yang paling murah ada sampai tinggi, dan beras yang paling mahal pun ada. Nah, inilah yang saya jumpai selama saya hidup di Malaysia. Beras yang paling mahal menurut saya. 1 kg segini, 1 kg di antara RM29 sampai RM44 satu. Oh iya mahal ini kecil teman-teman ya. 10 kilo kah? Kg. Kenapa beras konjac ini mahal? Sebab beras konjac ini dibuat dari ubi porang, bukan dari tanam padi, bukan. Ini dari ubi porang, dan beras konjac ini mengandungi zero fat, low carbo, low sugar, high fiber, low GI, dan beras konjac ini bagus untuk orang yang ada diabetes, untuk orang yang nak diet. Jadi dia nak cut karbo, nak cut sugar, semua. Ini beras konjac. Setelah lama tinggal di Malaysia, jujur, aku jadi jarang makan nasi dari beras biasa. Hahaha. Dulu sebelum ke Malaysia, buatku beras itu cuma 2, beras standar dan beras mahal. Soalnya aku itu orang kampung. Mau beli beras ya ke pasar, jenisnya nggak banyak, bahkan belinya masih kiloan, nimbang langsung di situ. Pas pertama kali sampai di Malaysia, karena budget pas-pasan atau memang bawaan dari lahir, aku tetap beli beras yang paling standar. Dan pikirku waktu itu, yang penting kan bisa makan. Tapi makin lama di sini, aku lihat satu rak bisa isinya belasan jenis beras. Akhirnya aku coba explore beras yang lebih mahal sedikit. Dan disitulah persoalannya dimulai. Sekali lidah kenal nasi yang pulen dan wangi, gak gampang balik ke yang biasa. Sekarang bahkan kalau sudah enak teman-teman ya, kalau makan di warung, aku bisa nebak, oh ini warungnya pakai beras standar. Bukan so elit, tapi rasanya dan aromanya memang beda. Ternyata bukan cuma soal beras. Standar hidup itu pelan-pelan naik seiring pengalaman dan waktu. Menurut kalian, beras jenis apa yang enak, wangi, tapi harganya masih masuk akal? Tulis di kolom komentar ya. Begini kawan, saya pun heran di Malaysia ini.
karena harga beras di Malaysia ini ya bisa dikatakan murah ya. Ini beras rambutan harganya Rp38. Terus di Malaysia nih, padahal beras rata-rata impor ya, bukan beras tempatan. Ada beras tempatan tapi tak banyak. Tapi di Indonesia rata-rata beras dari sana kawan, dari Indonesia sendiri. Terus setahu saya beras wangi di Malaysia ini paling mahal. Tapi di Indonesia masih kalah dengan beras premium. Beras premium di Indonesia setara dengan beras wangi di Malaysia. Tapi masih murah di Malaysia dibandingkan di Indonesia. Itulah saya herannya di Malaysia. Sangat terjangkau. Oke, seperti itu yang saya share pengalamanku saat ada di Malaysia, kawan. Ini pernah berlaku nih. Seluduk beras daripada negara jiran ke Indonesia. Akhirnya kena tangkap. Mana dia yang mengujak kata Malaysia tak cukup beras tu. Beras Malaysia berlambak. Kan? Kami beras melempar wah banyak. Kan? Sebab tapi kami tak bercakap apa pun. Kan? Cuba kami nak tanya balik lah kan. Ada yang kata beras Malaysia tu tak cukup tu. Kekurangan beras. Tolong jawab isu ni. Yang tak cukup ni Malaysia ke Sanun? Iya. Malaysia melimpah, Kan? berjambak. Betul, saya percaya di Kepulauan Jawa, di Sumatera beras banyak. Tapi bukan semua tempat beras tu tak sampai ke tempat mereka. Mereka perlu makan. Dan mereka perlu hidup. Akhirnya mereka terpaksa membuat segala kerja-kerja yang tidak direstui. Kerja-kerja illegal. Iaitu menyelundup beras. Kan? Demi apa? Untuk isi perut. Perut mereka. Kan? Ini bak kata orang. Dadaku Jakarta, perutku Malaysia. Ini dah dia. Kan? Kerana apa? Kerana ingin meneruskan hidup. Mana dia yang menghujat Malaysia mengatakan beras? Tak ada tu. Tolong jawab sikit. Kalau nak tahu, inilah antara operasi PPNJ Perak, lokasi penghasilan benih padi Perak di Lambung Kiri, Botah. Video yang disaksikan sekarang merupakan kerja-kerja kejenteraan di ladang benih padi PPN Perak. Bukan tugas biasa-biasa ya. Projek di kawasan yang kami lakukan ini berkeluasan 150 hektar secara keseluruhannya. Banyak tak? Hebatnya, projek ini dijalankan dengan kerjasama PPK Botah Lambung, melibatkan 4 unit mesin menuai daripada PP Hilir Perak dan PPN Perak Utara. Setiap biji padi ini dikawal kualiti, sebab ia bukan untuk makan terus. Ia bakal jadi benih yang akan menentukan hasil padi seluruh negeri. Selepas itu, ia dihantar ke loji proses benih padi PPN Perak di Parit Buntang untuk diproses. Dari sawah ini ke seluruh petani Perak. Kalau ada yang nak berurusan dengan bahagian kejenteraan kami, boleh terus datang ke Pejabat Jentera Peladang Perak. Sekarang di Tanjung Karang, hasil padi yang tinggi bukan saja Alan, tapi Alan. Ini 3 budak Melayu tu lah. Projek Perintis Jelapang Padi Darul Ehsan. Ini berapa ekar yang nampak ni? 3 budak Melayu. 50 ekar. Ini lama dia ada. Saya dapat sawah 20 tahun dah. 20 tahun tadi pula. Sekarang umur baru 39. Dan pada umur 19. Mati dia. Oh, ekon ha. Sini agak-agak macam ni berapa tahun lebih kurang? 9 ke 10. Saya nak membuktikan bahawa Melayu Bumi Putra mampu buat sawah seperti yang diusahakan oleh orang lain yang hasilnya tinggi. Saya berbangga sekali melihat titik berat usaha yang kita canangkan sudah mula mendatangkan hasil melahirkan pesawah-pesawah yang berteknologi tinggi dan mengusahakan secara berskala besar. Selamat berjaya lah. Alan, Hairul, Mae. Semoga kamu menjadi contoh kepada Bumi Putra yang lain dan petani-petani yang lain di seluruh Malaysia. Jadi orang yang berjaya. Kawan ni barang kita jaga anak dari kecil. Tu Muhammad. Bila dia kerja sendiri, dia tak boleh. Buatlah live paranormal. Saya tak berani bang. Saya bukan seorang yang berani untuk buat paranormal. Saya ni bukan cakap saya takut, tetapi saya cakap terus terang, ada juga perasaan takut dalam diri saya. And saya ni bukan manusia yang terlalu berani, bukan terlalu penakut. Saya ni duduk dekat moderate. Tetapi kalau korang nak suruh saya pergi cari penyakit, bukan saya lah orang ni. Sebab saya memang bukan jenis nak pergi cari hantu semua. Hantu cari saya pun saya dah lemah kan. Saya dah tidur, saya dah demam 3-4 hari. Bang, tak ada job ke? Tak ada lagi bang. Saya insyaAllah mohon untuk naik balik kapal dalam bulan selepas raya insyaAllah. Jadi cuti panjang lah. Dan korang kena faham tau, seorang pelaut, jikalau mereka cuti, mereka tak ada gaji. Jadi saya sebagai seorang pelaut, korang akan diajar dengan cara-cara berjimat, macam mana kau nak mengekalkan kehidupan korang tanpa meminta-minta. Mintalah dengan Allah.
Ini tak geng, ada kawan-kawan saya dah 2 bulan telefon. Hello bro, boleh tak pinjam 1,000, 2,000? Alhamdulillah saya tak ada lagi perangai macam tu. Kan? Jadi macam mana kita nak buat duit? Kita jangan ikut Konoha. Aduh, beras ni habis. Repair solusinya. Menari. Jangan macam tu geng. Ada tangan, ada kaki, ada akal fikiran yang bernas, korang pergi cari makan. Pergi kerja. Aku Indo di kampungku nggak kekurangan beras ya. Kita punya tanam sendiri, jadi punya persediaan sendiri. Belum lagi dari pemerintah tiap bulan dijatah beras dan sembako. Adik jangan menutupi diri kalau petani itu sangat susah ya. Bukan karena apa, saya pun dulu petani juga di Solo. Harga pupuk, harga penyelenggaraan, harga pemeliharaan sangat mahal. Sedangkan kalau kita sudah panen, sampai sekarang fakta itu tidak boleh dibantahkan. Meskipun aku sudah lama merantau, ibu saya, abang saya, adik saya masih di kampung jadi petani. Itu adalah bukti nyata, fakta itu tak boleh dibantahkan. Sebenarnya disitulah peran pemerintah. Harusnya pemerintah memberi harga patokan. Tengkulak-tengkulak itu jangan cekik petani. Kalau masa panen harga turun sangat. Tapi apa, sampai sekarang pemerintah turun tangan ke? Enggak. Yang kedua, tiap bulan dapat jatah beras dan sembako dari pemerintah. Adik bekerja sebagai apa? Adik pasti ke tiap bulan dapat beras dan sembako di jatah pemerintah. Atau hanya untuk menutupi diri, untuk kebahagiaan sendiri. Saudaraku semua masih di Solo lah, Dek. Tak ada benda-benda tu kecuali kalau mau pemilu. Iya. Kalau mau pemilu, semua keluar. Bansos semua keluar. Kalau sudah itu, nothing. Kalau kita mau jujur melihat kenyataan di lapangan, kondisi yang digambarkan oleh sebagian netizen itu ternyata jauh dari fakta sebenarnya. Di Malaysia tidak ada yang namanya krisis beras seperti yang ramai dibicarakan. Beras masih tersedia dengan mudah. Di banyak kedai dan pasar, stok beras justru terlihat aman dan melimpah. Masyarakat masih bisa membeli beras tanpa kepanikan, tanpa antre panjang, dan tanpa kelangkaan. Isu soal Indonesia tidak mau mengekspor beras ke Malaysia juga sering dipelintir seolah menjadi simbol keunggulan. Padahal urusan pangan itu bukan soal gengsi antar negara, tapi soal kebijakan, produksi, dan ketahanan dalam negeri masing-masing. Yang justru terasa ironis adalah ketika kita menoleh ke kondisi di Indonesia sendiri. Fakta yang menyedihkan, harga beras di Indonesia termasuk yang paling mahal di kawasan Asia Tenggara. Setiap kenaikan harga beras langsung terasa berat bagi masyarakat kecil, karena beras adalah kebutuhan pokok utama. Lebih miris lagi, di balik mahalnya harga beras tersebut, banyak petani Indonesia yang masih hidup dalam kondisi sulit. Mereka bekerja keras di sawah, bergantung pada cuaca, pupuk, dan biaya produksi yang terus naik, tapi hasil yang diterima seringkali tidak sebanding. Ini menjadi ironi besar, negara agraris tapi petaninya masih belum sejahtera. Oke teman-teman ya, itulah video reaction hari ini. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa di subscribe channel daripada Merbat Official ini. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.